Halo semua, hari ini kita akan membahas buku SPS kelas 4 bidang studi bahasa Indonesia. Buka bukunya halaman 138 yang judulnya latihan ulangan akhir tahun paket 1. Bagian A, pilihlah satu jawaban yang paling tepat. Bacalah kutipan teks non-fiksi berikut untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. Pantai Tanjung Tinggi merupakan salah satu tempat wisata di Belitung. Pantai ini terletak 30 km dari pusat kota Tanjung Pandan, Belitung. Pantai Tanjung Tinggi terkenal sebagai pantai yang berpasir putih dan berair jernih. Selain itu, pantai ini juga memiliki batu-batu granit besar di pesisir pantainya. Pantai ini menjadi semakin terkenal karena pernah dijadikan tempat syuting film Laskar Pelangi. Nomor 1, teks tersebut berisi informasi tentang D. Pantai Tanjung Tinggi. Nomor 2, alasan Pantai Tanjung Tinggi menjadi semakin terkenal yaitu karena C. Menjadi tempat syuting film. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 3 dan 4. Udeng merupakan salah satu pakaian tradisional yang berasal dari Provinsi Bali. Udeng adalah sebuah ikat kepala yang biasanya digunakan oleh kaum pria. Ikat kepala ini terbuat dari kain dengan panjang kurang lebih setengah meter. Udeng digunakan untuk berbagai kegiatan seperti pertemuan, acara-acara penting, dan acara keagamaan. Kita lanjut. 3. Udeng merupakan salah satu pakaian tradisional yang berasal dari Provinsi Bali. Penulisan huruf kapital yang tepat untuk kalimat tersebut adalah yang D, yaitu udeng huruf pertama huruf besar, kemudian merupakan salah satu pakaian tradisional yang berasal dari provinsi, P-nya besar, dan Bali, B-nya besar. Nomor 4, pertanyaan yang sesuai dengan informasi teks di atas adalah B. Dari daerah manakah udeng berasal? Lihat halaman selanjutnya, nomor 5. Saat pertandingan sepak bola, Edo menendang bola cukup kencang ke arah gawang. Bola itu masih bisa ditangkap oleh penjaga gawang lawan. Kata hubung yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang pada teks di atas adalah D. Namun. Nah, sekarang bacalah kutipan teks berikut untuk menjawab soal nomor 6 dan 7. Astronot merupakan salah satu jenis pekerjaan. Seorang astronot bertugas untuk pergi ke luar angkasa menggunakan roket. Saat tiba di luar angkasa, astronot akan diberi beberapa misi atau tugas untuk kepentingan biologi atau satelit IT. Untuk menjadi seorang astronot, seseorang harus melewati beberapa tes yang cukup sulit. Tes-tes itu terbagi atas tes pengetahuan, tes fisik, dan tes kesehatan. Tes-tes tersebut dilakukan di NASA National Aeronautics and Space Administration Amerika Serikat. Nomor 6. Berikut ini yang dapat diketahui dari teks tersebut adalah C. Pekerjaan astronot. Nomor 7. Berikut ini teks yang tidak harus dilakukan oleh seorang astronot adalah, jadi yang tidak harus itu sesuai bacaan, yaitu B. Sosial. Bacalah kutipan cerita rakyat berikut untuk menjawab soal nomor 8 sampai 10. Zaman dahulu ada sebuah kerajaan di Jawa Barat bernama Kuta Tangguhan. Raja Kuta Tangguhan bernama Prabu Suwartalaya dan permaisurinya bernama Ratu Purbamana. Kerajaan itu sangat damai, makmur, dan sejahtera. Sayangnya ada satu hal yang membuat raja dan ratu sedih. Mereka belum memiliki anak. Hal itu membuat ratu sering murung dan menangis. Melihat istrinya sedih, Prabu pun ikut sedih. Prabu memutuskan pergi ke hutan
untuk bertapa dan terus berdoa agar segera dikaruniai anak. Beberapa bulan kemudian, keinginan mereka terkabul. Ratu pun hamil. 9 bulan kemudian Ratu melahirkan seorang putri yang diberi nama Gilang Rukmini. Seluruh warga kerajaan menyambutnya dengan gembira. Para warga kerajaan mengirimi putri kecil itu bermacam-macam hadiah. Selain itu, Prabu Suwartalaya dan Ratu Purbamana juga selalu memberikan Gilang Rukmini apapun yang dia inginkan. Hal itu sebagai bentuk kasih sayang mereka kepada putrinya. Namun, hal itu membuat Gilang Rukmini menjadi gadis yang manja dan pemarah. Jika keinginannya tidak terpenuhi, ia akan marah dan berkata kasar. Lihat halaman 140. Kita lanjutkan nomor 8. Tokoh antagonis pada kutipan cerita rakyat di atas adalah? Jawabannya B. Gilang Rukmini. Nomor 9. Hal yang dilakukan tokoh Prabu saat merasa sedih karena belum memiliki anak yaitu B. Pergi ke hutan untuk bertapa. Nomor 10. Persamaan watak tokoh Prabu dan Ratu adalah D. Keduanya berwatak penyayang pada anak. Demikian video untuk hari ini. Nantikan video pembahasan berikutnya. See you.